Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya untuk materi yang terbaru. Kita sudah TTS, selanjutnya kita akan masuk di materi yang baru, yaitu tentang multikultural. Nah, multikultural berkaitan dengan kebudayaan. Maka mari kita pelajari mengenai apa itu budaya dan apa itu eh, kebudayaan. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, saya kira sudah terlihat. Nah, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, dalam bentuk jamak dari budi. D-nya dua ya, artinya akal. Nah, lalu ada pengertian kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Nah, artinya seperti itu ya. Jadi, kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal. Yang memiliki akal itu adalah siapa? Yaitu manusia. Manusia mempunyai akal budi. Nah, lalu budaya, perkembangan secara majemuk, yaitu budi dan daya. Dipisah ya, budi dan daya. Yang berarti daya dari budi, yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Maka dapat diartikan kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa. Nah, dalam bahasa Inggris itu berarti eh, disebut culture. Nah, dalam bahasa Latin colere. Dalam bahasa Inggris apa? Culture. Dalam bahasa Latin colere, yang artinya mengolah atau mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani, yaitu upaya manusia untuk mengolah tanah atau merubah alam. Nah, ini seputar kebudayaan secara harfiah atau secara asal-usul kata. Nah, pengertian kebudayaan ini menurut E.B. Taylor tahun 1871 mengemukakan bahwa kebudayaan memiliki arti kompleks, keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam suatu masyarakat. Sedangkan menurut A.L. Kroeber dan C. Klunklon tahun 1952, kebudayaan adalah yang pertama, keseluruhan pola perilaku dan pola untuk mengatur perilaku. Yang kedua, terumus secara jelas maupun yang tidak dinyatakan secara jelas. Tiga, diperoleh dan dipahami serta diteruskan dengan menggunakan lambang-lambang. Keempat, merupakan hasil khusus yang hanya mungkin dicapai manusia secara berkelompok. 5. Termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda buatan. Nah, secara jelas kebudayaan menurut ahli ini adalah suatu pola perilaku atau bisa untuk mengatur suatu perilaku, bisa juga diwujudkan di dalam benda-benda atau benda-benda yang dibuat oleh seseorang. Nah, ini tidak dilakukan secara mandiri, tetapi secara berkelompok. Selanjutnya, menurut Parsudi Suparlan,
Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan yang diperlukan. Jadi, perwujudan dari model-model pengetahuan untuk menafsirkan lingkungan. Selanjutnya, menurut Kuncoro Ningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Jadi ada prosesnya ya, yaitu proses belajar. Wujud dari kebudayaan yang pertama adalah kompleks gagasan. Konsep dan pikiran manusia itu akan membentuk suatu sistem budaya, walaupun abstrak ya. Yang kedua, kompleks aktivitas atau tindakan. Nah, ini disebut juga sistem sosial, lebih konkret ya, dan dapat diamati. Yang ketiga adalah hasil karya atau benda. Nah, ini disebut kebudayaan fisik. Ya, ini tidak diartikan yaitu paling konkret. Ketiga wujud kebudayaan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tadi ada gagasan, ada aktivitas, dan ada hasil. Nah, maka gagasan memberi arah pada tindakan, menghasilkan benda-benda kebudayaan. Nah, selanjutnya, kebudayaan fisik membentuk lingkungan yang mempengaruhi pola tindakan dan cara berpikir. Nah, unsur-unsur kebudayaan universal ada beberapa. Yang pertama adalah bahasa, dua sistem pengetahuan, ketiga organisasi sosial, keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, lima sistem mata pencaharian hidup dan ekonomi, enam agama, tujuh kesenian. Nah, kerangka kebudayaan. Yang pertama adalah sistem budaya tadi, lalu sistem sosial, dan kebudayaan fisik. Sistem budaya tadi dapat dikatakan adalah suatu gagasan-gagasan, pemikiran atau ide-ide dari seseorang atau seorang yang mempunyai ide. Lalu diwujudkan dalam sistem sosial atau diwujud nyatakan di dalam sosial, dalam suatu gerakan atau suatu tindakan. Nah, lalu dapat dijadikan suatu kebudayaan fisik atau benda fisik, sehingga kerangka kebudayaan itu berawal dari ide, lalu dibuat dan menghasilkan suatu karya fisik yang disebut karya atau hasil kebudayaan. Ada beberapa unsur budaya. Ya, di sini ada ekonomi, sosial, religi, budaya, dan kebudayaan fisik. Contoh ini sistem ekonomi. Sistem budayanya adalah konsep-konsep pemikiran dalam kegiatan perdagangan. Lalu sistem sosialnya, tindakan dan interaksi berpola antara produsen, tengkulak, dan konsumen. Nah, kebudayaan fisiknya apa? Peralatan, komoditi, dan benda-benda ekonomi. Nah, selanjutnya ada religi. Sistem budayanya adalah gagasan, keyakinan tentang Tuhan, roh halus, dewa, dan sebagainya. Lalu sistem sosialnya adalah aktivitas, tindakan, upacara, dan peribadatan. Lalu kebudayaan fisiknya adalah benda-benda yang digunakan saat upacara dan peribadatan. Pendekatan definisi kebudayaan ada beberapa. Yang pertama adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan unsur-unsur kebudayaan mulai dari bahasa, moral, seni, agama, dan lain-lain. Yang kedua, bawaan sosial.
Kebudayaan sebagai proses pewarisan sosial melalui proses pembelajaran. Yang ketiga adalah perspektual. Kebudayaan terbentuk melalui persepsi manusia terhadap dunianya. Nah, 4 pendekatan kebudayaan ini ada. Yang pertama, sistem adaptif. Adaptif dengan fungsi untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Yang kedua, sistem kognitif tersusun dari apa yang diketahui dalam berpikir menurut cara-cara tertentu. Yang keempat, sistem struktur dari simbol-simbol yang dimiliki bersama-sama yang memiliki analogi dengan struktur pemikiran manusia. Yang keempat, sistem simbol dan makna yang dimiliki bersama yang dapat diidentifikasi dan bersifat publik. Selanjutnya adalah karakteristik kebudayaan. Kebudayaan manusia itu sangat beraneka ragam. Kebudayaan didapat dan diteruskan secara pelajaran. Kebudayaan tidak tergantung dari transmisi biologis. Penting untuk membedakan kebutuhan dan cara memenuhi kebutuhan. Kalau kebutuhan itu bukan hasil dari belajar, tetapi cara memenuhi kebutuhan itu dapat dipelajari begitu. Yang ketiga, kebudayaan bersifat dinamis. Artinya apa? Nah, jadi adanya perubahan suatu kebudayaan, yaitu substantif atau mengganti atau kumulatif, menambahkan. Jadi ada unsur-unsur yang harus diganti mungkin dan ada unsur-unsur yang ditambahkan atau kumulatif. Yang keempat, nilai dalam kebudayaan bersifat relatif. Artinya apa? Arti dan fungsi suatu unsur kebudayaan berhubungan dengan lingkungan kebudayaannya. Jadi tidak bisa terpengaruh daerah lain, ya, kecuali ada khusus ya. Pandangan tentang kebudayaan lain yaitu ada etnosentris. Nah, dalam buku The Authoritarian Personality, menurut Adorno 1950, menemukan bahwa orang-orang yang etnosentris itu mementingkan budayanya atau sukunya cenderung kurang terpelajar, kurang berbaul, dan kalau dia pemeluk agama yang fanatik karena dia sangat menjunjung tinggi perasaan atau agama atau suku yang diakuinya begitu. Yang kelima, kebudayaan adalah milik bersama. Kebudayaan merupakan sejumlah nilai, norma, dan standar perilaku, menyebabkan perbuatan para individu dapat dipahami oleh kelompoknya. Pola partisipasi terhadap unsur kebudayaan, ada universe, speciality, alternatif. Yang keenam, kebudayaan merupakan suatu integrasi atau penyatuan. Masing-masing unsur dalam kebudayaan terintegrasi atau terpadu menjadi satu kebudayaan. Ada juga yang berpadu dan menjadi kebudayaan yang berbeda juga bisa. Jadi jangan kaget kalau kok orang itu tidak sama dengan saya. Kenapa? Kenapa? Nah, karena kebudayaan sendiri. Nah, seperti itu. Menurut Linton membedakan bahwa ada kebudayaan inti, covert culture, bagian kebudayaan yang sukar berubah, sistem nilai budaya, sistem keyakinan atau agama, ada sesuatu yang dipelajari sangat dini, adat yang terjaring luas. Nah, yang kedua adalah kebudayaan luar atau lahir, overt culture, bagian kebudayaan yang mudah berubah. Nah, contohnya adalah alat atau benda kebudayaan, tata cara, gaya hidup, ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya fungsi budaya. Apa itu fungsi budaya? Yang pertama, memberikan arah atau pola bagi perilaku manusia, menentukan tujuan, culture, tindakan manusia, sebagai pengintegrasi manusia dalam kelompok,
menentukan batasan tentang apa yang baik dan harus dilakukan H-1 jadi tanggal 13. Nah, menentukan batasan ya, batasan harus dilakukan serta apa yang jelek harus ditinggalkan. Sebagai jalan untuk mengatasi persoalan hidup manusia. Manusia mempunyai banyak persoalan ya. Persoalannya salah satunya beberapa hal. Susah bangun pagi itu juga suatu permasalahan. Lalu sistem budaya atau nilai merupakan konsepsi yang hidup dalam alam pikiran manusia. Sebagian besar warga nah, yang bernilai dalam suatu hidup. Contohnya apa? Berfungsi sebagai pedoman kelakuan tertinggi bagi kelakuan manusia. Oke, baik. Itu yang bisa saya share hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat di bawah ini. Semoga hari ini bermanfaat. Kita berjumpa di eh, Zoom atau meeting atau secara langsung di kampus eh, untuk hari dan pertemuan berikutnya. Kami sangat berharap Anda aktif di dalam perkuliahan dan dapat menulis di dalam jurnal. Nah, bukunya silahkan untuk dipelajari terlebih dahulu dan nanti kami akan minggu depan akan bertemu dan mempelajarinya. Kami masyarakat terus dalam kuasamu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Om, Santi, Santi, Om.